Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, perkenalkan kami dari kelompok 7 RBL Fisika Dasar 2B TPB 49. Kali ini kita akan membahas tentang motor listrik sederhana dengan menerapkan prinsip gaya Lorentz. Sebelum lanjut ke video, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 7. Anggotanya ada Fitri Triandini, Wida Vidya, Dea Ayu Sinta Arya, Neva Fitriani, dan Rizky Saputri. Motor listrik yaitu mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, di mana energi mekanik tersebut berupa putaran dari motor. Menurut sumber tegangan yang digunakan, motor listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Yang selanjutnya jenis-jenis motor listrik. Yang pertama, motor listrik arus bolak-balik atau yang biasa kita sebut dengan AC, yaitu yang bekerja pada kecepatan konstan pada frekuensi tertentu yang terdiri dari sinkron dan induksi yang meliputi fase 1 dan fase 3. Yang kedua, ada motor listrik arus arah atau DC, yaitu arus listrik dihubungkan secara langsung ke rotor melalui sikat-sikat dan komutator. Jadi, kita bisa mengatakan motor DC adalah motor konduksi, yaitu sumber daya terpisah dan sumber daya sendiri yang meliputi seri, campuran, dan shunt. Selanjutnya ada hubungan motor listrik dengan gaya Lorentz. Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik, yaitu gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar seperti pada gambar di samping. Alat dan bahannya ada magnet, baterai, sikat, dan komutator. Magnet berfungsi menghasilkan medan magnetik. Semakin besar kekuatan magnet yang digunakan, putaran yang dihasilkan dapat semakin besar pula. Kemudian ada baterai untuk menghasilkan arus listrik. Semakin besar arus listrik yang mengalir, makin besar putaran motornya. Kemudian sikat berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke komutator dari kumparan. Kemudian yang terakhir ada komutator berfungsi mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan agar putaran motor dapat terjadi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian gaya Lorentz. Jadi, gaya Lorentz merupakan sebuah gabungan di antara dua gaya, yaitu gaya elektromagnetik dengan gaya magnetik pada sebuah medan elektromagnetik. Nah, gaya Lorentz ini dihasilkan oleh suatu muatan listrik yang dapat bergerak jika sebuah arus listrik berada di dalam medan magnet. Adapun rumus dari gaya Lorentz dibagi menjadi tiga. Yang pertama pada kawat berarus, yang kedua pada kawat sejajar, dan yang ketiga muatan bergerak pada medan magnet. Prinsip kerja motor listrik. Yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Yang kedua, ikatan kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Maka, kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Yang ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar kumparan. Yang keempat, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Selanjutnya ada manfaat motor listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, motor listrik banyak dimanfaatkan seperti pada kipas angin, mesin cuci, blender, vacuum cleaner, pompa air, dan mixer. Kemudian pemanfaatan motor listrik ini juga diterapkan pada dunia industri. Bahkan motor listrik juga sering disebut dengan kuda kerjanya industri. Contohnya digunakan pada mesin bubut, drills, pembentuk, boring mills, dan spinning. Nah, sekarang ada kelebihan dan juga kekurangan dari motor listrik. Yang pertama itu
motor listrik AC. Kelebihannya, desainnya sederhana, biayanya rendah, operasinya dapat diandalkan, penggantiannya mudah ditemukan, dan ragam mountain stylish. Kekurangannya itu mahal kontrol kecepatan, ketidakmampuan beroperasi pada kecepatan rendah, dan terakhir miskin posisi kontrol. Lalu yang kedua, motor listrik DC. Kelebihannya itu mudah untuk memahami perencanaan, mudah untuk mengontrol kecepatan, dan mudah untuk mengontrol torsi sederhana. Lalu desainnya juga murah. Nah, kekurangannya itu mahal untuk menghasilkan, tidak bisa diandalkan kontrol pada kecepatan terendah, lalu secara fisik lebih besar dan tinggi pemeliharaan debu. Yang terakhir, rumus-rumus motor listrik. Yang pertama ada untuk menghitung kecepatan jika diketahui frekuensi dan jumlah kutub pada motor AC. Yang kedua ada untuk menghitung slip pada motor. Yang ketiga untuk menghitung arus motor ketika diketahui daya tegangan dan faktor daya. Kemudian ada untuk menghitung daya motor 3 fasa jika diketahui arus, tegangan, dan faktor daya. Lalu untuk menghitung daya output motor, lalu ada untuk menghitung efisiensi daya motor, lalu untuk menghitung torsi motor jika diketahui daya motor dan kecepatan motor. Kemudian ada untuk menghitung daya semu motor dan bisa dilihat pada tabel berikut. Yang terakhir, rumus untuk menghitung torsi motor. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama baterai, kedua kumparan magnet, yang ketiga magnet neodymium, yang keempat selotip, yang kelima double tip, yang keenam 2 buah kawat penghantar, dan yang terakhir ada papan. Cara pembuatan motor listrik bisa dilihat pada video. Lalu kesimpulannya, ketika kumparan dialiri arus listrik, maka terjadi aliran elektron atau arus listrik yang mengalir pada gulungan kawat, menyebabkan kawat memiliki medan elektromagnetik di sekitar kawat tersebut. Lalu, aliran elektron yang bergerak di kawat melewati medan magnetik. Magnet neodymium menyebabkan terjadinya gaya Lorentz, dan gaya Lorentz tersebut menyebabkan kawat bergerak. Demikianlah penjelasan mengenai motor listrik sederhana dengan menerapkan prinsip gaya Lorentz dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.